Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, memang nanti Pak lain negara, lain kebijakan ya. Lain lubuk, lain ikannya. Tapi kalau bicara idealitas, ini idealitas Pak. Saya ulang, ini idealitas. Dalam rumusan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan saya yakin Bapak Ibu kenal lah dengan minimal tahu istilah atau nama tokoh bernama Imam Ibnu Taimiyah. Punya kitab namanya Majmu' Fatawa. Saya ingin ambil jawabannya dari kesimpulan Imam Ibnu Taimiyah ya. Jadi jawabannya dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan gini, Pak. Jika suatu masyarakat tidak kunut, kemudian ada imam sholat dan imamnya suka kunut. Masyarakat tidak kunut, masyarakatnya Pak nih mayoritas, imamnya kunut. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, si imam ini, imam sholat ini harus ngalah kepada jamaah. Jadi mengikuti apa yang dipahami oleh jamaah. Berarti yang sedikit mengikuti yang banyak. Imamnya tidak kunut, jamaahnya suka, maka imamnya kunut. Atau sebaliknya, imamnya tidak kunut, jamaahnya tidak, maka imamnya tidak kunut. Itu kesimpulan Imam Ibnu Taimiyah, Pak, di mana yang kecil mengikuti yang banyak. Kenapa kok yang kecil harus mengikuti yang banyak? Karena kalau yang sedikit ini kemudian anti mainstream, Pak, langsung melawan arus yang banyak, pasti menimbulkan friksi. Akan menimbulkan friksi, Pak. Konflik internal, konflik horizontal. Kenapa? Sedikit melawan yang banyak. Satu, itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam masalah kunut, tapi saya jadikan sebagai jawaban, Pak, bahwa yang sedikit harus mengikuti yang banyak. Yang kedua, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ini ketika Imam Malik ditanya oleh seorang Kufah, Pak. Jadi ada orang Kufah datang ke kota Madinah, Pak, waktu itu. Terus orang Kufah ini berada di majelisnya Imam Malik. Kemudian yang dari Kufah ini minta kepada Imam Malik untuk diajarkan madhab Imam Malik, Pak. Karena beliau tinggal di kota Madinah sekarang, walaupun aslinya dari Kufah. Padahal kalau orang Kufah rata-rata bermadhab Hanafi, ya. Dari Kufah itu bermadhab Hanafi. Datang ke kota Madinah bermadhab Maliki. Nah, orang Kufah ini, Pak, minta diajarkan madhab Imam Malik. Dalam majelisnya, Syekh tolong ajari saya madhab antum, madhab Imam Malik, gitu. Maka Imam Malik, Pak, sebelum mengajarkan madhabnya nanya dulu, antum orang mana? Oh, saya orang Kufah. Mau lama tinggal di Madinah? Enggak, bentaran doang. Paling berapa bulan saya balik lagi ke Kufah. Maka kata Imam Malik, cukupkan madhabnya madhab Imam Abu Hanifah. Pakai sendirian saja, nggak usah pelajari madhab saya. Cukup madhab Imam Abu Hanifah saya praktekkan, tetapi tidak usah kemudian menimbulkan friksi, Pak. Jadi kenapa kok Imam Malik melarang mengajarkan atau tidak mau mengajarkan kepada orang Kufah ini? Karena beliau tidak akan lama tinggal di kota Madinah. Logikanya, Pak, kalau orang Kufah ini akan lama tinggal di kota Madinah atau sampai meninggal dunia tinggal di kota Madinah, kira-kira Pak, Imam Malik mau ngajarin madhabnya nggak? Kenapa mau? Karena dia akan tinggal lama di suatu tempat. Tapi kalau sebentar mending tidak usah, Pak. Saya ulang, Pak. Kalau sebentar tinggal di suatu negeri, maka tidak usah mempelajari madhab tersebut. Contoh, Pak, orang Indonesia, Pak, bermadhab Syafi'i. Kemudian haji berapa hari, Pak? Umumnya lah 40 hari lah, taruh ya, haji umumnya. Maka orang-orang yang bermadhab Syafi'i tidak usah belajar madhabnya orang Saudi, Pak. Kenapa? Karena kita tinggal cuman 40 hari. Yang penting jangan bikin ribut. Bagaimana caranya? Ketika imam sholat kita, Pak, di Masjidil Haram, imam sholat kita di Masjidil Nabawi tidak kunut, maka kita pun tidak selesai, Pak. Tinggal ikuti saja alur yang ada. Nah, sekali lagi, Pak, kenapa Imam Malik tidak mau mengajarkan? Karena yang bersangkutan tidak akan tinggal lama di kota Madinah. Karena tidak akan lama tinggal di kota Madinah, Imam Malik gak mau ngajarin, Pak. Kecuali kalau tinggalnya lama atau seumur hidup bakal tinggal di kota Madinah, baru akan diajarkan. Saya masuk, Pak, poinnya. Kenapa tidak mau mengajarkan? Apa alasannya? Alasannya, Pak,
Ini karakter orang, ini saya ulang, ini karakter orang, Pak. Kalau orang itu tahu sedikit terhadap sesuatu, biasanya merasa taunya banyak. Padahal taunya baru sedikit. Saya kasih ilustrasi, Pak. Orang Kufah datang ke Madinah, diajari madhabnya orang Madinah, tapi baru sedikit, Pak, belum final, belum lengkap. Terus balik lagi ke Kufah, maka di Kufah dia akan merasa paling pintar sekota Kufah, karena dia punya pemahaman yang beda dengan orang-orang Kufah. Itu karakternya, Pak. Itu manusia pada umumnya begitu. Saya ulang lagi, Pak. Orang Kufah, Pak, dia belajar madhab Kufah, selesai, Pak. Dia pindah ke Madinah untuk sementara waktu. Di Madinah belajar misalkan madhab Imam Malik. Baru sedikit dia paham, dia balik ke Kufah, maka orang ini, Pak, di Kufah akan merasa menjadi orang paling pintar se-Kufah. Kenapa? Karena dia sudah tahu madhab Imam Malik yang baru sedikit. Imam Malik tidak mau orang belajar setengah-setengah, Pak. Satu madhab selesaikan. Imam Syafi'i, Pak, belajar madhab kepada Imam Malik cuma 5 tahun. Tapi 5 tahunnya Imam Syafi'i belajar itu sampai membuat Imam Syafi'i layak jadi mufti. 10 tahun belajar, usia 10 tahun belajar kepada Imam Malik dengan syarat hafal dulu kitab Al-Muwatta, Quran hafal plus kitab Al-Muwatta, baru diajari oleh Imam Malik. Itu syaratnya, Pak. Kalau ingin belajar di majelisnya Imam Malik harus hafal Al-Quran dan hafal kitab Al-Muwatta, wajib itu. Kalau nggak hafal kitab Al-Muwatta nggak usah belajar ke Imam Malik. Imam Syafi'i, Pak, usia 10 tahun belajar kepada Imam Malik. 5 tahun kemudian Imam Syafi'i didaulat oleh Imam Malik, antum jadi mufti sekarang. Berarti cuma usia 15 tahun. Setelah biasa jadi mufti, kata Imam Malik, Pak, kepada Imam Syafi'i, "Gih, pergi ke Kufah, belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Kufah." Kenapa kok Imam Malik memberikan izin kepada Imam Syafi'i belajar ke Kufah, Pak? Karena Imam Syafi'i sudah khatam mengkaji madhabnya Imam Malik, dan Imam Syafi'i ditegaskan oleh Imam Malik selesaikan bermadhab Hanafinya. Imam Syafi'i pergi ke Kufah, khatam, Pak, madhab Hanafinya, akhirnya bikin madhab yang baru. Menggabungkan antara Madinah dengan Kufah, menggabungkan antara hadis dengan ra'yu. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi saran saya, Pak, pertanyaan tadi, kalau sedikitan di suatu negeri, maka ikutin yang kebanyakan saja. Kalau toh tetap dengan keyakinannya atau keputusannya, silahkan, tapi tidak usah bikin heboh. Toh negara kita menganut kebebasan dalam melaksanakan agama, Pak. Jangankan beda fikih, beda agama saja dibolehkan di negeri ini. Itu undang-undang, Pak. Mau agama Bapak Kristen, monggo. Agama Bapak Hindu Buddha, monggo. Kristennya Katolik Protestan, monggo. Sekarang ada tambahan agama Konghucu, silahkan, Pak. Kebebasan beragama saja dijaga oleh undang-undang, Pak. Apalagi kebebasan dalam memahami fikih. Tapi jangan ribut. Beda sih boleh, Pak. Ya jangan ribut gitu. Ini kan sudah beda, ribut. Kenapa sih mentanya pengen ribut, Pak? Beda silahkan, Pak. Karena memang negara kita menganut azas kebebasan dalam melaksanakan pemahaman keagamaan masing-masing. Tapi jangan ribut, Pak. Ini yang sedikit bikin heboh. Ngata-ngatain yang mayoritasnya ribut, Pak, jadinya. Ini nggak usah ribut. Dan saran saya, kalau berada di suatu mayoritas yang kemudian berpaham A, ikut saja, Pak. Tidak usah kemudian cari ribut. Saya pastikan, Pak, kalau Bapak sholat di Masjidil Haram, imamnya kagak kunut, terus Bapak kunut serombongan nih, 20 orang kunut sendirian, heboh tuh masjid. Gak usah jauh-jauh di Indonesia, Pak, di sana aja. Jadi maksud saya, Pak, pemahaman fikih itu pilihan, tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Tapi idealnya kita punya adab ketika berada di suatu tempat. Ada banyak, Pak, ustadz-ustadz Indonesia belajar misalkan ke Mesir, belajar misalkan ke Maroko, yang secara madhab berbeda, Pak, dengan Syafi'i misalkan. Imam Malik, Mesir kan beda, Pak, dengan Indonesia madhabnya. Pulang-pulang tetap Syafi'i, Pak. Padahal ustadz ini belajarnya madhab Imam
Malik, pulang-pulang tetap Syafi'i, Pak. Kenapa? Karena memahami bahwa mayoritas di Indonesia bermadhab Syafi'i. Jadi kalau yang sedikit ikut saja yang mayoritas, toh beda madhab tidak akan membuat orang jadi masuk neraka, Pak. Gara-gara beda madhab kemudian jadi pindah dari surga ke neraka, enggak, tetap masuk surga juga. Yang penting kan punya iman dan amal soleh, Pak. Buktiin aja punya iman dan amal solehnya, mau madhab apapun bebas. Cuman saran saya gitu, Pak, tetap yang sedikit tidak harus bikin heboh, ikutin saja yang banyak. Kalau toh mau beda silakan beda, tapi jangan bikin heboh, jangan bikin ribut. Itu saja sih yang utama.